Bu Sri bagaimana A. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sri A. Ya, BK hari ini akan melaksanakan praktek coaching ya dengan Bu Indri. Iya betul Bu. Iya, BK sebelum BK melaksanakan praktek coaching, kali ini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya BK. Iya Bu. Ya, nanti jangan lupa ya BK, yang pertama apakah sudah sesuai dengan algoritma nanti yang diterapkan, ya. Kemudian bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, terus juga BK harus memperhatikan respon coach terhadap pertanyaan coachnya ya BK ya. Kemudian juga jangan lupa BK nanti juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Ya. Sebelumnya ada satu pertanyaan ini BK ya. Iya Bu. Kompetensi apa ya yang akan BK kembangkan lagi dalam praktek coaching nanti BK? Begini Bu, yang pertama yang akan saya kembangkan nanti present, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ngaten ya. Kemudian BK, untuk kompetensi mana ya yang akan dikembangkan secara spesifik menurut BK nanti? Secara spesifik nanti saya akan mengembangkan itu Bu, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena nanti dengan memberikan pertanyaan yang berbobot saya bisa memancing menggali permasalahan dan supaya bisa menyelesaikannya sendiri seperti itu. Terus BK nanti memang itu yang harus BK terapkan. Kemudian indikator tentang indikator BK. Indikator tercapai yang diinginkan nanti yang bagaimana dalam proses coaching tersebut? Saya ingin menemukan Bu langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut Bu. Iya, saya kira persiapan BK sudah betul-betul mantap ya BK. Iya, insya Allah Bu Sri. Sekarang BK sakit melaksanakan praktek coaching dengan Bu Indri dengan baik. Iya, BK ya. Iya, terima kasih Bu Sri. Saya tunggu nanti untuk pasca coachingnya ya BK. Iya, siap Bu. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sri Aldriningrum, CGP Angkatan ke-8 dari SMP Negeri 1 Mendungan. Kali ini kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Saya di sini bertindak sebagai supervisor dan rekan saya Eka Novi Astuti dari SMP Negeri 2 Bendungan bertindak sebagai coach. Dan saya Indriani Ika Mesufa dari SMP Negeri 6 Dongko 1 Atap sebagai coaching. Oke, baiklah Ibu-ibu, sudah siap ya? Siap Bu. Oke, Bu Eka, bagaimana persiapan Ibu kali ini? Alhamdulillah ini sudah saya siapkan Bu, dengan rubriknya dari pra supervisi, kemudian ada observasi dan pasca percakapan. Dalam praktek coaching kita kali ini ya, Ibu, kita harus memperhatikan 3 prinsip coaching, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau represent, yang kedua adalah harus mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Oke, baiklah Ibu, kita juga harus ingat bahwa kita harus memberikan percakapan dengan algoritma ya. Iya. Oke, mulai BK. Terima kasih Bu Sri. Baik Bu Indri, selamat pagi. Apa kabar ini? Baik Bu Eka. BK gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin kayaknya Bu Indri meminta saya untuk berdiskusi ya. Dan alhamdulillah mohon maaf baru saya bisa memberikan waktu hari ini. Dan sebelumnya kira-kira tujuan Bu Indri mengajak saya untuk diskusi ini apa Bu? Jadi begini, saya ini kan punya murid ya Bu. Iya. Murid saya ini anaknya itu kok suka membuli, tidak konsentrasi dalam pelajarannya, terus dan akhirnya juga ngantuk di kelas. Begitu. Ya, saya juga heran kenapa anak ini kok bisa seperti ini gitu. Ya itu Bu. Iya. Jadi
kita mendiskusikan lebih jauh, kira-kira nanti apa yang diharapkan dari Bu Indri? Nanti saya pengennya dari pertemuan kita ini saya bisa mendapatkan solusi, Bu. Saya ini kan masih bingung, galau gitu loh. Iya. Gimana mengatasi murid saya yang seperti ini, gitu Bu. Seperti itu. Kemudian menurut Bu Indri, kalau digambarkan ke frame ya Bu ya, kira-kira permasalahan Bu Indri ini ke dalam posisi berapa? Maksudnya range 1 sampai 10 gitu, kira-kira Iya. permasalahannya itu Kayaknya nomor di berapa, Bu, posisi posisinya? anaknya kan males ya. Tapi kalau dari segi ulangan dia itu selalu bisa. Oh, Cuman iya. dalam prosesnya anak ini agak susah gitu. Iya. Jadi kira-kira 6 Bu saya kira. Oh, Nah, berarti agak membutuhkan penanganan penanganan khusus ya Bu. Iya, Oh, betul. begitu. Terus ketika nanti kita sudah membicarakan ya Bu ya, Bu Indri nanti harapannya itu bisa mencapai angka berapa, maksudnya sampai posisi yang keberapa? Semoga ini kalau anak ini bisa diperbaiki, harapan kita kan sebagai pendidik memperbaiki anak ya, Iya. supaya baik, menjadi lebih baik lagi, dan kita juga kan harus menuntun Iya, anak tersebut iya. menjadi lebih baik lagi. Kira-kira nanti 6 menjadi 9 Bu. Oh Harapan begitu saya. ya. Harapannya semoga nanti bisa Baik, tercapai ya Bu ya. amin, ya Iya. Allah. Kemudian begini Bu, karena yang tahu kondisinya itu adalah Bu Indri ya, siswanya tadi. Mungkin sebelum kita sebelum kita mencarikan solusi bersama-sama, mungkin Bu Indri sudah punya angan-angan rencana yang akan digunakan untuk mengatasi anak tersebut. Ya, sebelumnya itu saya introspeksi diri dulu Bu. Oh Ya, ya. saya ini kurangnya apa ya, apa anak ini tapi kok suka membuli temennya, apakah ada yang salah dari lingkungan sekolah begitu ya. Selanjutnya itu setelah introspeksi diri, terus saya itu tanya-tanya Bu ke Ya. teman-temannya, kenapa sih temenmu kok seperti ini, namanya Arif Bu. Oh Ari. Iya. Ya. Kenapa saya seperti ini? Ternyata Bu, Arif ini adalah korban perceraian ya. Oh iya, perceraian Jadi orang tuanya. tuanya. Oh begitu. Iya. Jadi Ya. anaknya tuh kayak putus asa Hmm, gitu. iya iya. Nah, terus akhirnya dia kan pusing, memikirkan antara ikut siapa orang tuanya, ayah atau ibu. Iya. Nah, setiap malam dia itu keluyuran main game di luar Oh, rumah. begitu. Sedangkan yang mengawasi adalah neneknya. Sedangkan ini kan sudah nikah masing-masing. Masing-masing sudah Iya. menikah ya Bu ya. Terus anaknya kan bingung memilih Iya. tinggal bersama neneknya. Dari situ berarti saya ketahui berarti anak ini kekurangan kebutuhan kasih sayang. Iya, oh begitu. Kurang perhatian Betul. seperti itu ya Bu ya. Makanya dia suka membuli. Iya. Terus akhirnya efeknya tidur lah. Iya. Karena main game. Main game terus bangkong gitu ya Bu Iya, kalau betul. seperti itu. Seperti itu. Itu Bu masalahnya. Ya. Kemudian sebelum nanti kita Bu menemukan solusinya seperti itu, apakah selama ini Bu Indri sudah pernah melakukan tindakan apa gitu Bu pada anak ini? Saya tindakannya ketika anak ini tidur ya saya bangunin kok Bu. Iya, Masa tidur iya. dibiarkan Iya. saja. Iya, Kan nggak Bu. mungkin. Iya. Saya bangunin, terus saya tanya kenapa ya. Jawabannya sama tadi. Jadi kelelahan, main game di rumah nggak ada yang. Oh iya itu tadi Orang tuanya di perceraian itu kan harus ada suplai kasih sayang. Betul, Dari iya. orang tua dia kan merasa tidak disayang lagi. Oh iya iya. Jadi berakibat di kelas kurang konsentrasi, terus suka membuli temannya untuk mencari perhatian. Mungkin nanti berarti Bu Indri akan mendatangi orang tuanya seperti itu atau mungkin memanggil mendatangkan bersama guru BK biar mendatangkan. Oh begitu berarti Biar orang tuanya bicara dari hati ke hati. Oh begitu, iya luar biasa Bu. Kemudian kalau tadi kita sudah membicarakan hal tersebut, mungkin dari yang kita bahas ini tadi kesimpulannya Bu, apa Bu kira-kira? Kesimpulannya kami yaitu tadi ada permasalahannya anaknya itu suka membuli, ngantuk, terus langkahnya nanti kami akan memanggil orang tua, guru BK kerjasama
wali kelas dan wali murid supaya menjadikan anak ini lebih baik lagi. Gitu Bu. Kemudian ada yang saya tanyakan lagi Bu, kira-kira waktunya Bu, maksudnya ini bagaimana untuk menangani si anak tadi ya? Kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan? Kira-kira ini minggu depan Bu. Oh, seperti itu. Iya, karena perlu kan harus ngomong dulu ya, ngomong dulu sama walinya dulu. Nanti BK sama saya sama walinya harus sepakat dulu langkah-langkahnya. Setelah itu ke wali muridnya, nanti perbaikan ke anaknya. Insya Allah minggu depan. Oh, berarti pada dasarnya ketika kita itu mengajar anak didik yang mungkin ngantuk seperti itu, berarti kita itu tidak langsung menyalahkan anak didik kita ya Bu ya. Berarti kita juga harus introspeksi diri seperti itu. Mungkinkah nanti metode kita itu yang salah atau mungkin kurang variatif seperti itu, atau mungkin anak itu punya latar belakang yang masalah yang lain seperti ini tadi. Iya. Alhamdulillah. Kemudian begini Bu, setelah kita koordinasi diskusi hari ini sudah ada jalan, ada kayaknya ada tujuan ada waktu yang sudah ditentukan dalam menangani masalah itu tadi. Kira-kira bagaimana sekarang perasaan Bu Indri? Lega sekali Bu, perasaan saya ini alhamdulillah. Saya tuh bingung ini gimana ya caranya mengatasi anak yang seperti ini. Murid kok bandel ya, kan pasti ada solusinya, ada solusinya. Tapi sekarang alhamdulillah, terima kasih Bu Eka sudah lega. Sama-sama. Yang penting begini Bu, kita sebagai pendidik itu harus menyadari bahwasanya anak kita itu memang beraneka ragam seperti itu. Jadi kita harus sabar seperti itu ya. Mungkin di sisi lain dia punya kelemahan, pasti ada kelebihannya seperti itu. Mungkin sampai di sini Bu sudah kiranya ya kita diskusikan hari ini. Alhamdulillah sudah mungkin ada yang ditanyakan oleh Bu Indri. Terima kasih sekali atas waktunya panjenengan mau mendengarkan keluhan saya. Sama-sama Bu, dan nanti apabila mungkin kita perlu untuk diskusi lagi saya siap insya Allah. Terima kasih Bu, terima kasih. Mungkin sampai di sini ya Bu ya. Mungkin ada salah saya dalam memberikan solusi atau mungkin dalam kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama Bu. Terima kasih sekali ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Eka dan Bu Indri telah melaksanakan praktek coaching supervisi akademik dengan luar biasa. Harapan kita semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini adalah bermanfaat khususnya untuk kita dan untuk rekan-rekan CDT lainnya pada umumnya. Amin. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BK tadi sudah melaksanakan praktek coaching ya dengan BK. Alhamdulillah. Kalau saya boleh tahu BK, kira-kira tadi yang sudah BK lakukan apa ya? Saya tadi sudah merasa kayak sudah menggunakan alur tirta Bu, seperti itu. Sehingga saya bisa menggali pada permasalahan yang dihadapi oleh kucing seperti itu ya. Sehingga nanti tadi ada gambaran itu sudah ada cara untuk menemukannya, solusinya seperti itu. Iya BK, memang saya lihat tadi, saya amati berdasarkan observasi yang saya lakukan. Yang pertama, BK sudah menggunakan percakapan alur tirta dengan secara baik, secara urut begitu. Kemudian BK juga sudah melakukan kehadiran secara penuh, kemudian juga sudah mendengarkan secara aktif terhadap apa yang disampaikan oleh coach dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian BK juga sudah melaksanakan prinsip tadi ya BK kemitraan, kemudian juga sudah bisa menggali coach sehingga bisa mendapatkan solusi yang baik tadi BK. Terus menurut BK
kompetensi apa ya yang ingin BK lebih kembangkan sehingga nanti akan menjadi lebih baik begitu prakteknya? Saya ingin lebih memahami tentang alur tirta itu Bu, dan saya juga ingin mengembangkannya. Kemudian terkait pertanyaan yang berbobot itu juga saya ingin kembangkan juga Bu, karena itu juga hal yang sangat sulit menurut saya. Dan itu salah satu cara untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh Koje. Jadi itu harus kita kembangkan, kita belajar lebih banyak seperti itu Bu. Iya BK, saya rasa apa yang kita bicarakan dari mulai pra observasi tadi ya, kemudian observasi, kemudian pasca observasi itu sudah komplit, sudah lengkap ya BK. Saya kira itu saja yang kita bicarakan hari ini. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Ika, dan semoga apa yang Bu Ika lakukan, yang Bu Ika kembangkan ya akan menjadi lebih baik dan bermanfaat. Iya Bu, amin. Nah, teman-teman mawon, terima kasih. Kita berjumpa di lain waktu BK ya. Iya Bu Sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.